Utara ini penduduknya itu cuma 1,3 juta. Kakaknya cuma 450.000. Yang katanya kurang sejahtera, desil 1 sampai 5, jumlahnya cuma 170.000. Kita punya SK hutan sosial 306.000. Artinya jika benar angka itu, benar satu kakak dapat 1 hektar saja, masih ada sisa. Faktanya kan banyak yang belum dapat, Pak Kadis. Jadi artinya 306.000 itu nggak tahu SK-nya sama siapa. Sama yang kemarin ikut voting bersama-sama untuk hapus Yohanes punya BLT yang mana? Berdiri. Mana? Mana coba Pak Kadis tunjuk kemarin siapa yang setuju Bu Yohanes punya nama, coret yang mana? Kata Bapak kan musyawarah. Kan Bapak bilang musyawarah tuh sama-sama coret. Iya, mana orangnya mana? Itu bukan dari saya sendiri. Saya tahu musyawarah desa itu ada berapa orang? Ada banyak, Bu. Banyak tuh berapa? Ada sekitar 30-an. Tunjuk sudah. Tunjuk 10 orang di sini ada tidak? Dari 30 tuh tunjuk ada 10 orang di sini tidak? Ada. Kita sekarang ada moratorium desa enggak? Indonesia, negara sekarang ada moratorium jumlah desa atau tidak? Ada, tapi harus ada persiapan dulu. Ada persiapan. Tidak ada moratorium. Di mata Tuhan kita Dusun Roy, Desa Ketopololo, Kecamatan Wabatengah, Kota Tidore, Kepulauan. Sebagai ungkapan bahagia, Gubernur Maluku Utara beserta rombongan telah disambut dengan pengelungan syair juga tarian cakalele oleh anak-anak dari Dusun Roy. Tujuan datang sini pertama bawa sembako murah untuk mama-mama. Mau tahun baru toh? Hari ini ada 2.000 ya. Ada 2.000 paket, isinya 5 kilo beras, 2 kilo gula, 2 liter minyak. Mungkin di sini kalau beli harga 180.000 Kak ya? Hari ini tebus dengan harga berapa? Murah kata rada. Dan kemudian selanjutnya adalah hari ini kita mau bagi-bagi bantuan bibit untuk para kelompok hutan sosial. Di sini mana kelompok yang punya hutan sosial, angkat tangan. Kelompok hutan sosial mana, angkat tangan. Coba maju di depan 3 perwakilan kelompok hutan sosial. Bapak kelompoknya ada berapa kakak? Kalau saya kelompoknya ada 7 kakak, kami suami istri. Sudah berapa tahun dapat SK hutan sosial? Sekitar masuk 3 tahun. Sudah tanam apa saja? Kalau saya gula aren, gula semut. Dapat berapa hektar? Kalau di belakang akhir lama itu banyak. Banyak itu berapa hektar? Sekitar 100. 7 kakak 100 hektar. Oh bukan, kalau 7 kakak 7 hektar. 7 kakak 7 hektar. 100 hektar itu siapa punya? Ada yang teman-teman yang lain. Orang lain punya. Oh, kelompok Bapak satu kelompok 7 kakak 7 hektar. 7 hektar itu di dalam sebelum waktu dikasih sudah ada apa? Sebelumnya itu kan sudah ada pohon aren. Sudah ada pohon aren. Tinggal kami kelola saja. Tinggal kelola saja. Berarti satu orang dapat 1 hektar. Ya. 1 hektar itu berapa pohon? Sekitar 200-300 pohon. 200-300 pohon. Bapak bikin gula aren atau bikin cap tikus? Nah, Terus gula arennya jual kemana? ke Tidore. Dia panen setiap berapa lama sekali? Ada kala 3 hari sekali,
Satu bulan Bapak bisa dapat berapa banyak? Sekitar 150 buah. Buah, bongkahan. Satu buah jual berapa? Harga sekarang 80 Ribu. Berarti satu bulan bisa dapat 8-10 juta. Ya, sekitar itu. Kalau bersih kan Itu 1 hektar atau satu kelompok? 1 hektar itu. Berarti Bapak punya sendiri? Ya, kalau kami kan masing-masing satu. Masing-masing kerja sendiri. Berarti Bapak dapat tidak satu bulan sekarang dapat berapa? 100 lebih itu satu. Doinya berapa? Doi? Bersihnya sekitar 5-6 juta lah. Oh bersih, 10 juta kotor dapat. Ya, Lumayan, ya, lumayan. Bapak punya rumah sudah bata atau masih kayu? sudah bata. Sudah bata. Mau belum bersih, kalau boleh itu. Oh. Bapak istri berapa? Satu saja. Anak berapa? 2. Anak 2. Jadi 1 hektar rata-rata 200 sampai 300 pohon aren dan berlaku untuk semua. Semuanya sama, punya 200-300 pohon aren masing-masing Ya, hektar. 100 Itu waktu masuk pohon arennya memang sudah ada. Sudah ada. Siapa yang tanam dulu? Ya, saya tumbuh sendiri. Pohon aren itu butuh berapa tahun dari bibit sampai tumbuh? Sekitar 2 tahun. Ada pohonnya ini sudah usia berapa tahun? Kalau pohon aren itu dia buah itu selesai sudah dia turun sudah mati. Jadi yang baru naik lagi. Oh, dia Tidak sama dengan kayu. dia berkelanjutan. Tidak. Dia tidak berkelanjutan. Oh, nanti dia tumbuh terus. Ya. Terus siapa yang kasih tumbuh lagi? Oh, dia otomatis anak tumbuh sendiri. Ya. Tidak. Oh, berarti harus ada yang tanam dong. Bapak berkelanjutan merawatnya. Iya, iya. Berarti setiap tahun dia antara 200-300 tidak berkurang. Yang mati Bapak tanam lagi. Iya, yang Ya. mati kan dia tumbuh baru lagi. Otomatis. Ya. Tidak perlu Bapak yang tanam. Ya. Tidak perlu. Ya. Bapak pekerjakan berapa orang? Kalau saya dengan istri saya sih. Oh, berarti Bapak yang panen, Ibu yang bikin gula merah. Ya. Betul nggak, Koya? Tuh. Main tuanya yang mana? Mana? Oh. Doi, Ibu yang simpan kan Bapak yang simpan? Ibu, doi siapa yang simpan? Bapak kah? Angkat tuh main dari Bapak. Bapak. Ah. Yang simpan. Oh. Betul sudah main tuh yang simpan biar doi aman. Oke, Bapak butuh apa? Kalau saya butuh rumah produksi yang modern, alat juga. Kalau gula semut ini kan membutuhkan alat. Jadinya gula merah bongkahan atau gula semut? Ya sekarang ini ada gula semut. Yang sekarang saya butuh. Oke. Nanti saya ada di kayak Bapak ini ada berapa kelompok di Kecamatan Obat Tengah ini? Kalau gula semut kelompok saya sih, baru 1. Gula merah ada berapa? Gula merah banyak. Banyak itu berapa? Dengan kelompok. Banyak itu berapa? 100 kah? 200 kah? Kalau saya Akelamo, ada di Roy, ada Siokona. Ada data enggak? Berapa? Oke. Jadi kemarin tuh saya kunjungan ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu sudah jadi gula semut. Gula semut itu permintaan untuk ekspor itu sangat tinggi dengan harga yang lumayan bagus. Nanti kita adakan satu rumah produksi yang besar di satu kecamatan saja. Jadi kalian semua masukin di satu rumah produksi biar satu rumah produksi yang keluar menjadi gula semut. Kalau produksi gula semutnya di sini langsung otomatis kan harga yang dibeli untuk bahan mentahnya pun jadi lebih tinggi. Dan nanti ada pelatihannya ya di 2026 ya. Ya, terima kasih. Lanjut. Sabar satu-satu. Terima kasih Ibu. Saya kelompok tani usaha baru. Produknya apa? Usaha baru. Produknya apa? Namanya Sabu Tumon. Oke, punya berapa pohon? Banyak Ibu. Banyak itu berapa? 100, 200? 1000 pohon mungkin Ibu. 1 hektar. Banyak hektar Ibu. Bapak punya satu kelompok.
Ada Berapa kakak? 15 orang. Berapa hektar? Tidak bisa prediksi. Kan ada SK tuh. Iya. SK tuh tulis berapa hektar. Cuman AHA itu bukan punya sendiri Bu. Oh, belum punya SK. Belum punya SK. Belum. Mereka ini kan dalam kelembagaan LPHD, lembaga desa untuk mengelola satu kawasan. Mana kepala desanya? Kepala desa, jelaskan. Harus ada legalitas yang benar. Kalau enggak itu barang bisa hilang. Berapa? Kepala desa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kelompok usaha tani usaha maju ini terdiri dari 15 anggota itu dan mereka sudah punya SK. Berapa hektar? 235 hektar. Untuk 15 kakak. Iya, bukan, ada 3 kelompok. 3 kelompok berapa kakak? 45 kakak. Untuk berapa hektar? 235 hektar. Berarti satu orang dapat banyak ya, 5 hektar. Iya. Satu orang 5 hektar. Iya. Tanam sagu. Nah, itu ada kelompok yang usahanya kelapa, minyak goreng, minyak kelapa, terus ada usaha sagu tumang, terus ada usaha seperti yang tadi gula aren. Jadi produknya hanya 3. Iya. Sekarang pertanyaan saya, ada berapa total pohon sagu? Untuk di areal di belakang desa ini ada sekitar 145 hektar untuk pohon sagunya. Berapa pohon sagu? Berapa jumlah pohon sagu? Untuk jumlah Pohon. iya, untuk jumlah pohon sagunya itu kurang tahu pasti, tapi Ya, mic-nya lagi. Bapak 1 bulan bisa dapat berapa dari sagu? Saya dalam 1 bulan bisa mencapai 100 100 apa? rumah. 100 rumah. Berapa juta? Dia sekitar 10 juta lebih. Oke. Sagu ini kan potong toh? Berarti mati, kan dia tumbuh lagi. Masih tunggu lagi Bu. Oh, jadi dia tidak pernah Tidak mati. pernah mati. Oke. Apa yang Bapak butuhkan? Kami butuhkan adalah akses jalan ini. Jalan. Berapa kilo? Sekitar 1 kilo. 1 kilo saja. Iya. Punya dana desa? Berapa? dana desa untuk Rakyat Tebalolo di tahun 2025 ini sekitar 900 lebih. Kan ada 20% untuk ketahanan pangan kan? Bapak bikin buat apa? Untuk kami di 2025 kemarin ada bantuan bibit. 2026 mau bikin apa? 2026 kita belum belum tahu pasti karena Kalau kita provinsi pinjamkan alat, Bapak tanggung BBM-nya mau tidak? insya Allah mau Bu. Mau. Jalan tadi 1 kilo. Insya Allah siap. Mau. Mau. Oke, jalan tadi. Alat nanti diatur masuk, Bapak tanggung BBM-nya untuk buka bikin jalan tani ya. Sirtu terdekat di mana? Ada di belakang juga ada. Ada di belakang. Ya. Oke, ya. Nanti kita duduk bersama untuk jalan tani ya. Oke. Ya. siap. Selain itu, Pasaran Ibu, pemasaran. pemasaran. Pemasaran gampang. Nanti saya ngurus kalau produk Bapak bagus. Apalagi? Itu aja. Iya, ada. Ya. Terima kasih. Mana lagi perwakilan tadi? Oh, sagu sudah kan? Ada sagu, mau curhat apa lagi? Bambu. Piar. Dana desa beli piar sudah. Kok, Mbak? Dana desa beli piar 1 sudah. Desa punya berapa piar? Desa punya berapa piar? Sekarang yang untuk VR itu ke depan kita belum tahu Bu, karena ada efisiensi anggaran yang memang cukup besar. Oh ya, oke. Jadi jika tidak ada pemotongan dana desa, beli piar 1 di desa. Insya Allah Ya, siap Bu. tuh Pak Kadis. Ya, Saya dari kelompok bambu. Produk ada, produknya apa? kursi. Bambu. Iya. 1 kelompok berapa kakak?
Satu kelompok 15 kakak. Berapa hektar? Kalau hektar, maksudnya DP Luas tanah. luas tanah. Luas tanah 1 hektar saja. Untuk 15 kelompok. Oh, kalau kelompok, Ibu punya 1 hektar. iya saya 1 hektar tanam apa? tanam bambu. Terus setiap bulan ibu dapat berapa? Apa dia yang Doi. kalau tiap bulan tergantung dari apa pasaran. Kira-kira. Kira-kira dia ibu kan kursi satu bulan itu minimal 2. 1 tahun sudah berapa? Kalau 1 tahun dia bisa 15 set begitu. Berapa doi? 100 juta ada? Tercukup 70 juta? sekitar 50 saja. 1 tahun? Iya. Oke. Bambunya banyak? Bambunya sekarang tuh kurang soalnya Tidak tanam ulang? tanam tapi masih apa? Sekarang banyak tuh lagi beli-beli di luar begitu, kayak di lahan terada, pergi di tempat lain. Sekitaran sini sudah. Kendala apa? Dia kendala di apa pemasaran sama alat. Mau minta apa? Saya meminta apa? Ini mesin potong rotan sama transportasi. Ibu ini punya rotan atau bambu? Punya rotan, soalnya kursi itu perlu bambu, perlu rotan juga. Oke, masih. Siapa di sini yang belum punya lahan? Hah? Angkat tangan. Oke, ya silakan duduk. Dengar semua ya, silakan duduk ibu. Jadi, pertama ada program dari Pak Presiden Prabowo. Ada 2 program. Dalam hal ini karena saya bersama dengan Dinas Kehutanan, jadi program kita itu perhutan sosial. Per hari ini Maluku Utara itu sudah memiliki luas dengan SK perhutan sosial itu 306.000 hektar untuk 49.000 KK. Saya tidak tahu 49.000 KK-nya dari mana, mau saya inventariskan dulu. Jadi tahap pertama adalah akan segera masuk, ada tim yang akan melakukan profil desa, namanya Desa Presisi. Jadi di situ akan diinventariskan mulai dari map penggunaan lahan, pemanfaatan lahan, potensi desa, kakak mana sudah punya lahan, kakak mana belum punya lahan, mana sudah punya rumah, tidak punya rumah, nelayan mana punya kapal, tidak punya kapal, rumah mana perlu direnov, rumah ibadah mana perlu direnov, mana yang harus sekolah, tidak sekolah, semuanya akan di mapping. Kalau mappingnya jelas, ke depan sudah tidak perlu proposal-proposal lagi, karena kita provinsi sudah punya data lengkap. Untuk itu, nanti saya umumkan ketika timnya masuk, tanggalnya, manfaatkan dengan baik, ya, manfaatkan dengan baik. Semuanya akan ditutup dengan musyawarah desa. Jadi ketika kesempatan itu datang, bicara yang baik, bicara kasih tahu. Karena setelah musyawarah desa, tanda tangan, tutup, sutar ada lagi data-data tambahan. Mengerti? Di sini ada toh, siapa yang dapat BLTS 900.000 kemarin? Ada enggak? Ada. Kemudian tetangga ada yang mengiri karena rasa rumah sama-sama masih kurang bagus, tapi sebelah kada dapat. Ada kakak ada? Itu semua karena datanya belum update. Jadi nanti akan ada BPS turun, musyawarah desa juga update data supaya bantuannya itu tepat sasaran.
Yang rumah so bagus, so tara usah lagi terima bantuan. Yang rumah belum bagus, terima bantuan, abis itu belajar mandiri. Jangan terima bantuan terus-terus. Tujuannya adalah sekarang kita mau pemetaan bagaimana kita mengoptimalkan hutan sosial ini supaya hutan ini bisa menjadi sumber hidup. Jadi hutan itu dijaga, keluar nilai ekonominya, legalitasnya diberikan sehingga bisa diturun-temurunkan, diwariskan. Jadi Pak Kades, pesan saya, semua ada 7 kades kan di sini tadi kayaknya, ya. Ketika tim datang, mohon dimanfaatkan dengan baik. Karena tim datang ini pakai doi, bukan pakai udara ya, pakai doi kirim tim datang. Jadi ketika tim datang, dia bawa drone, cerita semua, lahan ada berapa, ada potensi di mana, ada masalah apa, kurang air, kurang bibit, siapa yang pemalas, siapa yang rajin, rumah mana yang bagus, siapa yang terus dapat bantuan, sudah double dapat bantuan, mana yang pernah dapat bantuan. Itu list semua, sehingga kita kabupaten kota, provinsi, ketika kita minta data, minta bantuan ke kementerian itu jelas. Karena semua SK dari hutan sosial ini diberikan lewat kementerian. Masih banyak potensi yang bisa kita berikan. Nah, sekarang saya ini mau petakan, kita ini punya SK 306.000 hektar. Jadi Maluku Utara ini, untuk Mas Ibu tahu ya, total Maluku Utara ini penduduknya itu cuma 1,3 juta. Kakaknya cuma 450.000. Yang katanya kurang sejahtera, desil 1 sampai 5, jumlahnya cuma 170.000. Kita punya SK hutan sosial 306.000. Artinya jika benar angka itu, benar satu kakak dapat 1 hektar saja, masih ada sisa. Faktanya kan banyak yang belum dapat, Pak Kadis. Jadi artinya 306.000 itu nggak tahu SK-nya sama siapa. Jadi harus diinventaris kembali. Ya, saya ada, memang kertas itu ada, SK-nya ada. Masalahnya SK dan manusianya cocok atau tidak. Kalau 360.000 itu dibagi merata dan satu orang dapat 1 hektar hidup, toh? Kayak bapak kan 1 hektar 1 bulan 10 juta. Kalau ada 306.000 kakak Maluku Utara yang dapat SK hutan sosial yang bisa 1 bulan 10 juta, kan masalah selesai, betul tidak? Jadi PR kita lagi inventaris di mana itu SK 360.000 tuh ada di mana saja. Untuk itu Bapak harus mendata dengan baik. Sebagai kepala desa, kalau Bapak mendata dengan baik, masyarakat sejahtera, dorong bisa urus diri sendiri, otomatis kan beban Bapak berkurang tidak? Pak Kades, kalau masyarakat sudah sejahtera, kira-kira beban Bapak berkurang tidak? Jadi daripada Bapak pusing setiap hari cari tahu itu 306.000 SK itu ada di mana. Mulai dengan paling gampang adalah inventaris setiap desa, siapa saja punya SK. Kan Bapak sudah punya data kan? Ada berapa banyak warga di sini? Desa sini ada berapa warga? Desa apa yang namanya? Untuk desa Kota Belolo, jumlah kakaknya 249 kakak. Berarti kan gampang, cuma 200 hektar, gampang tuh. Sekarang tinggal inventaris kakak mana yang sudah punya tanah hutan sosial, mana yang belum, SK nomor berapa, lalu cocokkan data. Semua kades-kades cocokkan data dengan dinas. Nanti SK-SK yang tidak ada manusianya saya ganti ke sini. Ya, jadi semua punya 1 hektar. Itu yang pertama. Yang kedua, Desa Roy ini ada di mana? Desa Roy. Oh, dusun. Ini ada berapa kakak? 117 kakak Ibu. 107 kakak, termasuk dalam 200. Sedikit saja mau. Cuma 100 kakak mau bagi jadi 1 desa bagaimana? 70 kakak. Iya, itu namanya kecil, ya. 200 desa itu berapa manusia? Pak Kadis, fokus. 1 desanya ada berapa manusia? Di 1.025 jiwa. Berapa? 1.025 jiwa. Iya, cuma 1.025
25 jiwa itu sedikit. Jadi dusun tidak bisa dikembangkan, jumlahnya sedikit. Yang benar adalah Bapak gunakan dana desa supaya desa ini pun dilihat. Ya. Karena kalau mau mengajukan cuma 100 KK sampai di pusat dicoret, terlalu sedikit. Beda kalau hari ini ada 5.000 penduduk, kemudian mau bagi jadi 2 masih bisa diterima. Cuma 1.000 mau bagi 2 lagi bagaimana? Satu desa cuma 500. Pak Kepala Desa ini tak adil ya? Adil tidak? Hah? Ibu maju ke depan cerita kenapa tidak adil. Ayo ibu sini jangan teputar-teputar. Angka mic dari Pak Kades. Langsung pakai mic. Siapa yang bilang tak adil maju depan cerita tak adilnya bagaimana? Hah? Lah kalau adil cuman karena nama dusun terus ganti sudah, dusunnya kasih hilang. Roy. Siapa yang bilang tidak adil? Ada yang bilang tidak adil? Adil. Cuman karena antara mau ada tulisan dusun. Coret sudah kata dusun jadi Roy saja. Ayo yang bilang aja ke depan. Kenapa tidak adilnya bagaimana? Ya begini, kami Dusun Roy ini, kami masyarakat Dusun Roy ini, setelah dari wali kota Pamaifa itu kepala desa orang masih merasakan bagaimana itu kepala desa peduli patorang. Nah, tapi setelah dari Maifa selesai, ganti Pak Ali Ibrahim jilid 1, tong masih rasakan sedikit lagi. Nah, Ali Ibrahim jilid 2 itu orang mulai di situ mulai hilang tompe dapat rasa kepala desa kepedulian patorang. Kepala desa yang baru sekarang ini Pak Kades yang ada, orang sampai saat ini kemarin juga bilang Ibu Gub mau turun. Saya kemarin dulu baru kaget tong merayakan perayaan hari Natal ini. Kondom aku bilang tong kasih bersih kampung bareng Ibu Gub mau turun di sini. Nah, kemarin tong bikin gapura dan lain sebagainya. Saya taruh dia Pak Kades pemuka. Tong kasih naik bendera pelangi taruh di terapi. Tong kasih naik bendera pelangi taruh di terapi. Padahal kalau wali kota saja orang sibuk. Kong Ibu Gub itu sebenarnya fasilitas yang ada itu macam bendera pelangi dan lain sebagainya itu tanggung jawab desa. Selain itu apa lagi? Saya, orang di dalam kampung ini ada yang dapat sumbangan tuh kemarin itu staf-staf desa saja pikir warga ulang-ulang itu. Sumbangan apa? Orang masyarakat lain tuh cukup tuh penaman. Yang suara dalam penghasilan tuh cukup bisa saja. Oke. Apalagi? Jadi saya rumah belum jadi masih rumah papang. Kalau saya bilang begini akan bilang supaya Ibu Gub mengkali kasih dia sumbangan. Saya begitu. Tapi saya kasih tahu masyarakat susah. Kemudian orang masyarakat Dusun Roy ini, orang masyarakat nih semakin banyak. Tapi pengembangan orang mau bataria pas apa tuh tidak bisa bataria. Hari ini saya bilang Pak Ibu Gub, karena orang mau bikin rumah masyarakat tidak bisa, maka tong bikin rumah kalau di pantai, tong bikin kadar tidak bisa darah orang pelahan. Jadi bikin kalau di pantai akhirnya ombak ambil masyarakat rumah. Jadi hari ini Ibu Gub, secara lisan saya pribadi mewakili masyarakat Dusun Roy itu, saya minta kalau Ibu Gub bisa biar barang 100 meter untuk pembahasan ini pemukiman masyarakat di belakang sedikit supaya orang maju ke darat jantung maju ke laut. Siap, setuju. Oke. Terima kasih Pak, siapa namanya? Domingus. Oke. Pak Domingus saya kasih Bapak rumah kalau gitu. Pak Kades
ada pembelaan? Apa? Jawab. Ya, kalau untuk pembelaan untuk saya ini menjadi koreksi, menjadi rintangan bagi saya untuk saya menghadapi ini semua. Pak Kades sudah berapa tahun? Saya baru jalan 4 tahun. Pak Kades mau periode kedua tidak? Belum terpikirkan, Bu. Roy ini 50%. Toh? Iya. Jadi bye-bye. Pak Kadis Kehutanan, mapping aja lahannya. Masih ada lahan APL berapa luas di sini, dialokasi ke Sidamuli DH untuk nanti dibangun perumahan, untuk diputuskan ruang untuk kalau mereka mau tambah rumah baru ada ruangnya. Iya, lewat Tora, ya. Untuk tanah baru nanti akan diberesin, ada namanya Tora, tanah-tanah yang kawasan hutan yang statusnya sudah turun menjadi APL, yang bukan milik perorangan tapi masih milik negara, akan kita bagikan untuk rumah, tapi untuk itu akan dipetahkan dulu oleh Pak Kadis Kehutanan. Untuk semua desa, jika pengembangan perumahannya itu jangan ke pantai, habis itu kalian minta saya bikin talut lagi. Nggak mau, saya nggak mau bikin talut itu mahal. Jadi kalau mau bikin rumah itu ke darat, bukan ke laut. Kalau ke darat setelah ada lagi lahan, koordinasi dengan provinsi ya. Kalau lewat kabupaten lewat mana? Lewat TD-nya. Oh, ada UPTD. Ada UPTD mana? Itu cari bapak itu. Cari bapak itu untuk lihat ada lahan APL atau mana yang bisa jadi kantora untuk masyarakat, bisa dibagiin lahan untuk mereka yang belum punya rumah, ya. Nanti juga dari Perkim ada pemetaan di sini bagi mereka yang rumahnya kayu, akan dibantu untuk di-upgrade untuk rumahnya bisa bata. Nah, pesan saya untuk Pak Kepala Desa 8 tahun. Sekarang berapa? 8 tahun ya? 8 tahun itu kan panjang. Kalau Bapak bisa bagus kan 8 tahun lagi kan 16 tahun. Sudah hampir tua sudah itu jadi kepala desa. Jadi selagi masih dikasih amanah oleh Tuhan harus adil. Kalau adil, masyarakat senang, masyarakat doakan sehat, panjang umur, kan? Masyarakat juga kalau sudah dibantu harus tahu bersyukur, ya. Nggak boleh bersyukur. Menyangkut dengan apa yang tadi Ibu tanyakan menyangkut dengan kepala desa itu Bololo, menurut saya bahwa memang rasa dari masyarakat ini tidak punya keadilan. Saya sampaikan kepada Ibu bahwa ketika penyambutan tadi Ibu sempat lihat ada anak cacat, itu anak saya, Ibu. Tapi BLT-nya 2 kali langsung dicabut, diserahkan kepada orang yang normal. Kenapa begitu Pak Kadis? Pak Kadis, sini jangan lari dulu, sini Pak Kadis. Sini. Ya, siapa namanya anaknya? Yohanes Penggalan. Ya, Yohanes. Pak Kades, harusnya bukan BLT. Pak Kades, kenapa Yohanes punya BLT hilang? BLT desa ya. BLT itu karena kemarin kita BLT itu ditetapkan melalui musyawarah. Artinya itu bukan saya sendiri yang menetapkan, tapi itu perwakilan dari RT, RW, kepala dusun. Mana coba berdiri RT, RW? Di sini ada RT, RW juga. Hah? Mana? Kemarin yang ikut voting untuk hapus Yohanes punya BLT mana berdiri? Hah? Tidak ada Pak Kades, orang bilang nggak ada. Bapak lawan berapa ini? Mana? Sama yang kemarin ikut voting bersama-sama untuk hapus Yohanes punya BLT yang mana? Berdiri. Mana? Mana coba Pak Kades tunjuk kemarin siapa yang setuju Bu Yohanes punya nama, coret yang mana? Kata Bapak kan musyawarah. Kan Bapak bilang musyawarah toh sama-sama coret. Itu ditetapkan melalui Iya, mana orangnya mana? Itu bukan dari saya sendiri. Saya tahu musyawarah desa itu ada berapa orang? Ada banyak, Bu. Banyak tuh berapa? Ada sekitar 30-an. Tunjuk sudah. Tunjuk 10 orang di sini ada tidak? Dari 30 tuh tunjuk ada 10 orang di sini tidak? Ada tidak? Cepat 30
04 di Dusun Roy. Siapa itu yang voting untuk Yohanes cabut? Saya hadir pada waktu itu, saya bicara kejujuran ya. Saya hadir waktu itu, nama-nama itu sudah ditetapkan Ibu. Termasuk saudara saya itu namanya sudah tidak ada. Ini Karena saya bercerita fokus dulu, fokus ke Yohanes dulu, fokus ke Yohanes. Iya, saya saudara Yohanes. Oh, Yohanes, oke. Jadi saya pernah bercerita dengan dinas sosial yang selalu melihat saudara saya. Saya bilang, ketika mereka tanya, apakah Yohanes Manggala ini pernah dapat bantuan dari desa? Saya jujur Ibu, dari hati saya bilang, Bapak, dia pernah dapat bantuan BLT, kalau dihitung dengan jari saya ini tidak habis. BLT itu 1 bulan berapa ya? Waktu itu saya 900 Ibu. 1 bulan? 3 bulan sekali 900. Tapi ketika nama yang keluar di sana, yang kami diminta hadir untuk menetapkan nama-nama itu, saya tidak tahu kalau nama itu sudah ditetapkan dan saudara saya punya nama itu hilang. Oke. Ya, terima kasih Bu. Bapak-bapak harus jujur. Pak Karim, catat namanya, pastikan dinas sosial masuk dalam bantuan Kemensos. Nanti saya masukin bantuan dari Kementerian Sosial. Yang kita orang kerja sagu ini atau bahalo ini, setahu saya itu bukan penyalahan sendiri Bu. Bukan penyalahan sendiri, tapi Siapa punya? Siapa punya? orang punya. Terus? Jadi kita harus bayar. Oh, benar sudah kalau orang punya Bapak harus. Jadi yang saya rasa macam kurang tersambung tadi, ada berapa kelompok itu. Sedangkan kalau di Dusun Roy ini, kalau kerja sagu hanya 3 orang. 3 orang. Oke, saya kasih solusi Bapak. Yang belum punya lahan, inventaris, daftar diri supaya nanti dibagi lahannya. Kalau Bapak kerja di lahan orang, Bapak harus bayar, itu wajar. Memang begitu. Tapi kalau tadi macam ibu tadi mau tanya per orang itu berapa hektar itu, saya tidak salah. Nah, tadi kan saya sudah bilang tujuan saya datang di sini untuk menginventaris yang tidak punya lahan akan dikasih lahan. Doinya sudah? Dalam rangka menyambut PKBM Natal di tahun 2025 dan juga tahun baru 2026. Tentu Berapa kamu? ini untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi di Provinsi Maluku Utara khususnya di Kota Kepulauan. Ya, ambil. Ayo, loading lagi, loading. 2. Kuat Ibu? Kuat. Sebentar ya. Ibu berapa? 2. Buat siapa? Di rumah ada 2 kakak? Bukan. 2 rumah? Silakan kepada Berapa? titik tinjauan selanjutnya Lagi. untuk para OTT mungkin persilakan. 2. Lalu pakai tangan mana? Pakai tangan mana ambil ini? Sosial atau KUPS mohon disiapkan untuk personelnya masing-masing. Ibu berapa? Untuk setelah ini Gubernur Maluku Utara akan meninjau stand atau pameran yang sudah disiapkan Ibu berapa? oleh standarnya yang disediakan oleh kelompok usaha Ibu berapa? sosial atau KUPS di Desa Aket Tobololo Di mana bawahnya? Bawahnya di mana? Itu doi dan kertas itu jangan campur. Berapa Ibu? Jangan kasih KTP asli. Nanti bikin KTP baru lebih mahal. Terima kasih Bu. Hari ini saya sudah mendapat beras 5 kilo, minyak kelapa 2 liter, gula 2 kilo. Makasih Bu. Oke. Kuponnya sudah siap. Ayo silakan antri. Silakan diantri.
Oh ini sagu. Apa di dalamnya ini? Ini sagu tumbang, sagu papeda. Terus jadinya apa? Oh buat papeda. Produk dari. Satu ini berapa? Oh, bikinnya gimana? Oh, jadi pohon sagu. Habis itu diparut, perendaman, penyariman, penginapan sandang, pengeringan sagu, tepung sagu. Berapa lama prosesnya? Dari potong, dari parut, sampai disaring, direndam, didiamkan, dikeringkan, sampai jadi ini berapa lama? 3 minggu. Oh, berapa banyak yang kerja? 4 orang aja. Oh. Ini bagian. Ini produk-produknya Bu dari sagu itu. Produk-produk. Ini sagu ini makan sama teh ya? Iya sama teh. Ini barangnya udah bagus, hanya memang packagingnya kurang ya. Nanti saya aturin ya. Ini yang gula semut ya Pak. Kurang kering ini. Iya. Meja 1,7. Meja saja. Oh 1,7. Ya. Tahan berapa tahun? Bikin berapa lama? Berapa pegawai? Sekarang pegawai. Siapa? Oh, bilang apa? Kurang banyak ya. Coba diinventaris Ternate Tidore total punya berapa 1 bulan atau 1 tahun. Yang terus nanti saya cari dengan swasta kalau mereka butuh berapa, kita tingkatkan biar pabriknya datang sini. Karena melatih mereka kerja sampai bagus itu lama. Oke. Modelnya bisa lain atau hanya bisa ini modelnya? Banyak. Oke. Nanti diatur kualitas dan pemasarannya ya. Sini siapa yang rumahnya masih kayu banget? Ada nggak dekat sini? Hah? Iya, mana ibunya? Ada ndak yang rumahnya masih kayu banget? Yang dekat tapi, yang dekat. Jauh. Nanti Perkim datang survei kalau jauh. Terima kasih semuanya waktunya. Terima kasih. Nanti orang pikir ibu pasangannya bapak. Ibu yang satu kali. Kunjungan Gubernur Shirley ke Dusun Roy bukan hanya tentang iring-iringan pejabat atau pengalungan bunga tanda penghormatan. Di balik keriuhan tarian cakalele dan antusiasme warga desa Ake Tobololo, kita melihat sebuah pelajaran penting tentang esensi kepemimpinan, kehadiran fisik yang dibarengi dengan kehadiran hati. Pelajaran pertama yang bisa kita petik adalah keberanian untuk turun ke akar rumput tanpa sekat. Gubernur Shirley tidak hanya duduk di balik meja, tetapi ia hadir untuk memastikan bahwa negara benar-benar sampai ke pelosok. Ia mengajari kita bahwa seorang pemimpin harus tahu persis apa yang dimakan rakyatnya, bagaimana mereka bekerja, dan apa yang membuat mereka merasa tidak diperlakukan adil. Inilah kepemimpinan yang membumi, yang tidak takut mendengar keluh kesah, bahkan kritik pedas sekalipun. Salah satu momen paling krusial dalam kunjungan ini adalah ketika gubernur membahas tentang akurasi data. Kita belajar bahwa ketidakadilan seringkali bermula dari data yang tidak jujur atau tidak diperbarui. Kasus hilangnya nama warga disabilitas dari daftar bantuan sosial menjadi teguran keras bagi kita semua. Gubernur Shirley menunjukkan bahwa transparansi bukan sekedar slogan. Ia menuntut kejujuran dari para aparat desa dan menekankan pentingnya desa presisi. Pelajaran berharga di sini adalah, jika kita ingin menyejahterakan masyarakat, kita harus berani menata kejujuran dari tingkat yang paling dasar. Jangan sampai yang kuat mengambil hak yang lemah, dan jangan sampai bantuan salah sasaran hanya karena urusan kedekatan personal.
Melihat interaksi gubernur dengan kelompok petani hutan sosial, dari pengelola gula aren hingga pengrajin bambu, kita melihat visi tentang kemandirian. Gubernur tidak hanya datang membawa sembako murah, tetapi ia menawarkan solusi jangka panjang, legalitas lahan melalui SK Perhutanan Sosial, akses jalan tani, hingga rumah produksi modern. Pelajaran di sini sangat jelas, pemberdayaan jauh lebih mulia daripada sekedar pemberian. Beliau mendorong warga untuk tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi belajar mandiri dengan mengoptimalkan potensi alam yang ada. Hutan bukan hanya untuk dijaga, tapi harus memberikan nilai ekonomis yang berkelanjutan bagi anak cucu. Ini adalah pesan tentang kerja keras dan cara mengubah keterbatasan menjadi peluang ekspor. Gubernur Shirley juga menunjukkan sisi ketegasannya saat berhadapan dengan konflik internal antara warga dan kepala desa. Ia menjadi penengah yang adil, tidak memihak penguasa desa jika memang ada kesalahan, namun tetap memberikan ruang untuk perbaikan. Dari sini kita belajar tentang akuntabilitas. Seorang pemimpin harus berani menegur bawahannya demi membela rakyat yang terpinggirkan. Namun di sisi lain, beliau juga mengajak masyarakat untuk tahu bersyukur dan tidak terus-menerus menuntut tanpa usaha. Hubungan antara pemimpin dan rakyat adalah hubungan timbal balik yang didasari pada kepercayaan dan kerjasama. Seperti tawarannya untuk meminjamkan alat berat, asalkan warga mau bergotong royong menanggung biaya operasionalnya. Sebagai penutup dari perjalanan di Dusun Roy ini, ada satu pelajaran besar yang tertinggal. Kepemimpinan adalah tentang memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Entah itu bapak tua yang mengelola pohon aren dengan tangan kosong atau ibu-ibu yang membuat sagu dengan alat seadanya. Mereka semua adalah pemilik sah negeri ini yang berhak atas perhatian pemerintah. Gubernur Shirley telah mengingatkan kita bahwa jabatan adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan dengan keadilan. Di mata Tuhan tiada yang berbeda, baik si miskin maupun yang kaya. Semoga semangat untuk mendengar, kemauan untuk turun ke lapangan, dan keberanian untuk menegakkan keadilan data yang kita saksikan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mengabdi dengan hati dimanapun posisi kita berada. Karena pada akhirnya, bukan seberapa lama kita menjabat, tapi seberapa banyak hidup orang lain yang menjadi lebih baik karena kehadiran kita.